Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia, dan menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dalam laman Pew Research Center, Islam akan menjadi sistem kepercayaan yang paling banyak dianut pada tahun 2075. Tidak hanya itu, tetapi juga yang termuda dari agama lain yang paling banyak diikuti. Akan tetapi, jangan sampai keliru dengan sejarah, teologi, dan subjek sensitif lainnya. Islam nyatanya menceritakan kisah yang universal, tidak hanya untuk penganutnya tetapi juga untuk dunia secara keseluruhan. Sejak kelahirannya pada zaman Nabi Muhammad SAW, Islam mulai mempengaruhi kancah ekonomi dan politik di Timur Tengah, dikenal sebagai Arab pada saat itu, untuk orang-orang di seluruh wilayah. Tidak hanya itu, kebangkitan agama Islam menimbulkan konflik di Eropa, Asia Kecil, dan negeri-negeri jauh lainnya. Sejarah mengingatkan kita tentang peristiwa ketika gagasan-gagasan baru menghancurkan yang lama, dan itu tidak selalu membahagiakan. Oleh karena itu, Islam diwarnai oleh banyak kisah tragis yang mencakup konflik, pengorbanan, dan kekerasan. Ketika Islam menjadi kekuatan baru di dunia Arab, seperti yang terjadi pada pertempuran atau Perang Uhud, yang akan kita bahas. 1. Nabi Muhammad SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Perang Uhud terjadi, agama Islam telah ditegakkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi dari suku Quraisy di kota Mekah, yang terletak di Arab Saudi modern. Pada masa itu, Mekah diisi oleh agama-agama politeistik dan menjadi pusat perdagangan internasional. Di sana, Nabi Muhammad juga berdagang dan sukses dalam usahanya. Namun ketika berusia sekitar 40 tahun, dia mendapat panggilan untuk menjadi rasul. Kitab suci Islam menyatakan bahwa pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad bermeditasi di sebuah gua untuk merenungkan suara-suara aneh yang didengarnya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa malaikat Jibril telah memerintahkannya untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, seperti yang dijelaskan dalam sejarah. 2. Perang Badar. Saat Nabi Muhammad SAW memulai menerima wahyu, ia mendapat kritik yang tajam dari rekan-rekannya dan penduduk Mekah. Banyak orang di Mekah percaya bahwa kesuksesan kota itu tergantung pada penyembahan dewa-dewa kafir mereka. Sehingga mereka menganggap pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman bagi mata pencaharian kota itu. Meskipun demikian, kekayaan dan status keluarga Nabi Muhammad SAW yang terkenal membuatnya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha membahayakannya, seperti yang dijelaskan oleh laman The Met Museum. Namun, Nabi Muhammad memilih untuk meninggalkan kota tersebut dan melakukan perjalanan bersama pengikutnya, yang akhirnya menjadi inti dari Islam, yaitu hijrah. Nabi Muhammad dan para pengikutnya mencari perlindungan di kota Madinah, tetapi mereka tidak mendapat perlindungan sipil yang sama seperti kelompok lainnya. Kaum Muslim mulai berperang dengan para pedagang, termasuk sekelompok bangsawan kaya di Badar, memulai pertempuran besar pertama dalam Islam. Pertempuran Badar diperjuangkan oleh 300 pengikut Nabi Muhammad SAW dan 1.000 orang kafir Quraisy, sebagaimana dilaporkan oleh Britannica. Meskipun menghadapi banyak rintangan, pengikut Nabi Muhammad SAW berhasil memenangkan pertempuran tersebut. 3. Perang Uhud. Setelah mengalami kekalahan di Perang Badar, orang-orang kafir Quraisy bersumpah untuk membalas dendam pada kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan mereka melanjutkan pertempuran di Perang Uhud. Peristiwa ini terjadi pada tahun 624 Masehi, sekitar setahun setelah Perang Badar yang pertama. Abu Sufyan, komandan baru Quraisy, mengirimkan 3.000 pasukan dan 200 kavaleri untuk melawan kaum Muslim dalam Perang Uhud. Mereka bahkan membawa patung religius salah satu dewa Quraisy serta mengajak para perempuan untuk memberikan dukungan moral. Di pihak lain, kaum Muslim hanya memiliki sekitar 750 pasukan dan bersiap untuk menghadapi serangan Quraisy. Setelah melempar batu ke penyerang, kaum Muslim berhasil memukul mundur musuh ke titik di mana mereka meminta untuk bertempur ganda. Pertempuran ini dimenangkan oleh kaum Muslim. Setelah pertempuran yang penuh gejolak ini,
Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bertahan. 4. Kekalahan umat Muslim di Perang Uhud. Apa penyebabnya? Mendekati akhir pertempuran, ketika kemenangan menjadi tujuan yang terlihat jelas bagi banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Beberapa Muslim yakin bahwa mereka pasti akan menang. Akibatnya, mereka mulai melonggarkan posisi di medan pertempuran. Para pemanah mulai meninggalkan tempat mereka saat musuh, kaum kafir Quraisy, mundur. Namun, ini hanyalah strategi perang kaum Quraisy. Dampaknya, pelaku panahan tidak mengikuti instruksi yang jelas, karena posisi mereka sangat penting dalam mendorong musuh untuk mundur. Sehingga, kelompok Quraisy berhasil memulihkan keadaan dan akhirnya mengalahkan kelompok Muslim dan membuat mereka menderita kekalahan yang besar. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, kelompok Quraisy memilih untuk menyatakan kemenangan dan pergi dengan meninggalkan kekacauan yang besar bagi kelompok Muslim. Rasa puas dan kebanggaan yang berlebihan dari kelompok Muslim menjadi penyebab kekalahan mereka dalam pertempuran Uhud. Dan menjadi pelajaran penting untuk selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Jika tidak, keinginan dan prediksi mereka tidak akan tercapai. 5. Pelajaran berharga dari Perang Uhud. Setelah pertempuran Uhud berakhir, umat Islam dan Quraisy berhadapan untuk terakhir kalinya dalam pertempuran Khandaq. 2 tahun setelah peristiwa Uhud, pada tahun 627 Masehi, kaum kafir Quraisy berniat menjarah kota Madinah, tempat tinggal Nabi Muhammad dan sesama pengikutnya. Kota Madinah dilindungi oleh penghalang alami dari 3 sisi, tetapi memiliki celah di bagian depan utara. Berdasarkan saran seorang sahabat, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menggali parit di sana. Lokasi yang ternyata sangat penting untuk mengalahkan pasukan Quraisy. Hampir seluruh orang kafir dari suku Quraisy mengirimkan 10.000 tentara untuk berperang, namun mereka terhenti oleh pertahanan yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad. Setelah orang Quraisy terpaksa mundur, umat Islam melancarkan serangan strategis meskipun hanya memiliki sekitar 3.000 tentara. Pada akhirnya, umat Islam berhasil mengalahkan orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad menyampaikan kabar bahagia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Islam dalam perang. Namun, Perang Uhud sebelumnya mengingatkan umat Islam bahwa kebenaran pernyataan ini bergantung pada seberapa kuat iman mereka. Mereka harus menempatkan iman di atas segalanya untuk memperoleh kemenangan yang dijanjikan.